Prabowo, Tommy Soeharto, Bahar bin Smith, dan premanisme. Baru saja keluar dari penjara, tapi tidak menunjukkan etikat baik memperbaiki diri di tengah masyarakat. Masih terus menebarkan provokasi yang sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Sehingga kemudian kalau dibiarkan, ini membahayakan bangsa dan negara, membahayakan kita semuanya, membahayakan umat Islam. Provokasi ujaran kebenciannya dianggap tidak boleh dibiarkan. Seorang mantan narapidana melakukan perbuatan pidana lagi, maka akan sangat cepat untuk diproses oleh polisi ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama atau bahkan dianggap lebih serius. Karena ini bersekutu 4 orang ini. Dia menjual agama, tapi dengan maksud ingin merongrong negeri ini, memberitakan kebencian kepada masyarakat, ingin menggiring orang-orang bodoh untuk mengikuti gerak mereka yang nantinya akan berujung kepada permusuhan. Karena Anda punya kepentingan, saya tahu Anda ini semua punya kepentingan, ada sesuatu hal yang Anda raih, ya tak lain apa ya? Kedudukan atau harta. Atau mungkin Anda ini punya masalah hukum yang di era Jokowi ini yang mungkin Anda juga terancam. Bisa jadi ini adalah strategi agar Bahar tidak panik dan kepala batu. Mungkin pihak kepolisian sudah memprediksi warganet akan marah dan berseru. Naikkan tagar polisi, peluk kadrun, karena memang belum tahu. Dalam ranah kerja penyelidikan polisi, memang dikenal metode tersangka dibuat nyaman di hati. Agar proses lancar dan tidak berbelit-belit, tugas polisi adalah tegakkan keadilan, jadi jangan malah dipersulit. Karena model Bahar begini memang licin seperti belut dan menganggap orang lain adalah penakut. Giliran ditantang anggota TNI yang marah karena pimpinannya dihina, Bahar malah terkesan ngajak damai saja. Sebelum masuk pada inti pembahasan, saya ingin membahas sekilas kelakuan Tommy Soeharto dan Habib Bahar. Saya pernah membahas sekilas tentang dari mana asal harta Soeharto dan keluarganya dalam sebuah tulisan yang sempat menjadi trending dan sudah banyak dibaca lebih dari 42.000 kali. Bagi yang ingin membacanya silahkan Anda bisa melihatnya di sever.com, Harta Keluarga Soeharto, Rekening Swiss dan Aksi Ganti Presiden 2019. Tommy ini merupakan salah satu anak Soeharto, diktator terkorup sedunia abad ke-20 seperti yang dimuat dalam situs republika.co.id. Tommy Soeharto ini juga pernah dipenjara karena terbukti sebagai otak di balik pembunuhan Hakim Agung Syaifuddin seperti yang dilansir dari situs tirto.id. Ada yang tahu kenapa Hakim Agung Syaifuddin dibunuh? Karena Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita adalah Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung yang berani memvonis Tommy bersalah atas kasus korupsi PT GBS dan Bulog, sehingga Tommy wajib membayar ganti rugi sebesar 30 miliar, denda 10 juta dan hukuman kurungan 18 bulan penjara. Seperti dilansir dalam situs kumparan.com. Pembunuhan terhadap Hakim Agung ini membuktikan bahwa Tommy Soeharto mempunyai sifat premanisme yang merasa berkuasa, bisa melakukan apa saja yang dia mau, meskipun harus menghabisi seorang Hakim Agung. Mungkin dia merasa hebat ya, karena merupakan salah satu anak Soeharto penguasa Orde Baru, dan sekarang Tommy Soeharto yang merupakan otak di balik pembunuhan Hakim Agung Syaifuddin malah menjadi salah satu anggota Dewan Pembina Tim Ses Prabowo seperti yang dilansir dalam situs detik.com. Sungguh mengerikan. Otak pembunuhan Hakim Agung jadi Tim Ses Prabowo saat ini. Bisa dibayangkan bagaimana nasib para hakim jika Prabowo jadi presiden di Indonesia dan Tommy Soeharto yang ada di belakangnya. Jangankan hakim, bagaimana nasib rakyat biasa seperti kita jika Prabowo jadi presiden dan Tommy Soeharto ada di belakangnya. Hakim Agung saja dibunuh atas perintah Tommy Soeharto. Bagaimana nasib rakyat kecil seperti kita? Lantas Bahar bin Smith. Saya kan menyebutnya Bahar bin Smith karena dia tidak pantas menggunakan gelar Habib. Apakah hanya karena dia Habib lalu dia bebas mencaci maki orang lain, menghina orang lain, bahkan menganiaya anak-anak di bawah umur? Apakah dia bangga melakukan itu semua? Sungguh memalukan dan menjijikkan. Saya ingat pesan Ketua Rabihah Alawiyah Zaid Umar bin Smith yang mengatakan bahwa jangan rusak citra Rasulullah karena beratnya gelar Habib. Karena jika dia merasa Habib, lalu seenaknya saja dia melakukan tindakan premanisme, silahkan dicek kewarasannya. Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah melakukan tindakan tercela. Lalu ada keturunan beliau yang kesekian malah merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Saya jadi ingat pesan pimpinan Majelis Kansus Sholawat Pekalongan, sekaligus Rais A'am, Idarah Aliyah Jami'iyah, Ahli Tariqah Al-Mutabarrah An-Nadiyah, Habib Lutfi bin Yahya, yang menerangkan bahwa meskipun mempunyai nasab langsung kepada Rasulullah, belum tentu akhlak orang itu baik, karena ini persoalan maksum atau dilindungi Allah dari dosa. Jangan heran jika keturunan Nabi ada yang berakhlak tidak baik, lawang mereka tidak dimaksum
kok, kata Habib Lutfi. Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang Habib, tapi beliau tidak mau dipanggil Habib, yaitu Profesor Quraisy Shihab. Beliau mengatakan bahwa banyak Habib yang tidak mencerminkan akhlak yang tidak baik seperti yang dimuat dalam situs tirto.id.